Halo para pejuang tes CPNS 2021. Kali ini kami akan membahas soal cerita matematika sebagai persiapan menghadapi tes CPNS. Ini adalah part kedua dari rangkaian video soal cerita matematika yang telah kami persiapkan. Soal ini telah kami susun sesuai kisi-kisi dan salah satu tipe soal yang paling sering keluar di dalam soal. Oke, ingin tahu bagaimana tipe soalnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, soal baru nih. Kita diketahui Tono berangkat dari kota A pukul 9.20 dan tiba di kota B pada pukul 13.35 jika ia mengendari mobilnya dengan kecepatan rata-rata P kita tahu adalah 75 km per jam. Nah, simpen dulu. Dan beristirahat selama 1/4 jam, maka jarak kota A ke kota B. Oke. Pertama, kalau kita tahu kan kalau jarak itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu tempuhnya, bener kan? Kita tahu kecepatan rata-ratanya adalah 75 km per jam. Sekarang kita harus tahu dulu waktu tempuh dia, waktu dia berjalan, waktu Tono itu berjalan dengan mobilnya itu berapa. Kita tahu dia sampai pada pukul 13.35 dan berangkat pada pukul 9.20. Oke, kita kurangkan dulu. Kita dapat hasilnya berapa? 13 kurangi 9 yang mana nilainya adalah 4 jam 15 menit, bener kan? Oke, kita tahu ini kan dalam satuan 75 km per jam ya. Jadi ini 75 km per jam dikalikan time-nya harus dalam jam dong kalau gitu. Kita tahu ini adalah 4 jam 15 menit. Nah, terus kita tahu lagi dia beristirahat selama 1/4 jam. Jadi kita harus mengkurangkan ini dengan dikurangi 1/4 jam dulu. Nah, 1/4 jam itu berapa? 1/4 dikali 60 menit kan. Kita hitung dalam menit dulu berapa nih? 2, 30, 15. Oh, 15 menit. 1/4 jam itu 15 menit. Ya udah, kita punya 15 menit sisa tadi kita kurangkan kalau gitu biar kita dapat di dalam perjalanan tadi totalnya mobil itu jalan itu adalah 4 jam. Ya udah, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi 75 km per jam dikalikan 4 jam. Kita coret-coret, kita dapat 75 km dikalikan 4 yang sama dengan adalah 75 kali 4 itu berapa? 0,228 300 km. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 300 km. Oke, soal berikutnya. Diketahui 4 orang kuli mengangkat pasir ke dalam truk dalam waktu 5 jam. Oke, jika pekerjaan harus diselesaikan dalam 30 menit, maka berapa tambahan kuli yang diperlukan? Nah, untuk menjawab soal ini, pertama, ini kan adalah soal perbandingan terbalik ya teman-teman. Jadi semakin banyak pekerjaannya, maka waktu yang dibutuhkan semakin kecil kan. Nah, tapi untuk itu kita harus perlu menyesuaikan dulu satuannya. Ini kan tadi kita tahu pertama satuannya itu adalah 5 jam dalam jam ya. Sedangkan setelahnya diharuskan selesai dalam 30 menit dalam menit ya. Jadi 5 jam tadi harus kita konversikan dulu ke dalam menit. 5 dikali 60 menit kalau gitu kan 1 jam kan 60 menit kan. Ya udah, kita dapat nilainya adalah 300 menit. Jadi 4 orang pekerja dan X pekerja tambahan dalam 300 menit butuh 30 menit. Kita butuh mengecilkannya jadi 30 menit dan dengan pekerja berapa agar dari 300 menit tadi dengan 4 pekerja, berapa pekerja yang dibutuhkan, tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut selesai dalam 30 menit gitu kan. Ya udah, kalau gitu kita buat perbandingan terbaliknya 4/X sama dengan 30/300. Oke, kita dapat coret-coret 10X sama dengan 40 pekerja. Jadi jawabannya adalah, bentar, kita tadi dapat dari 4 kuli harus menjadi 40 kuli. Nah, yang ditanyakan adalah tambahan kuli yang diperlukan dari sebelumnya 4 ke 40. Kalau begitu 40 dikurangi 4 dong. Itu adalah tambahan pekerjanya, yaitu 36 orang. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang
D. Oke, soal cerita berikutnya. Dari sekelompok anak, 16 orang senang membaca, 18 anak senang menggambar, 8 anak senang keduanya, dan 4 anak tidak suka membaca ataupun menggambar. Banyak anak dalam kelompok tersebut adalah berapa? Oke, untuk membuat persamaan ini kita gambar dulu aja, kita lebih mudah gambarkan dalam diagram Venn ya, karena ini kan ada irisan antara keduanya kan. Ini diagram Venn-nya, ini semua orangnya. Kemudian ada lingkaran 1, 2 kelompok, yang satu suka membaca, baca, dan satu suka gambar, gambar. Oke, pertama ada 4 anak yang tidak suka keduanya, jadi ada 4 orang di sini. Kemudian ada 8 anak yang senang keduanya, ada 8 irisan di sini. Kemudian karena ada 16 anak senang membaca dan 18 anak senang menggambar, kalau begitu ada pengurangannya dong. 16 dikurangi 8 dan 18 dikurangi 8. Kita dapat di sini adalah 8 dan di sini adalah 10. Oke, kalau gitu kita sudah mendapatkan semua kriteria di sini, ya kan? Nah, sekarang banyak anak dalam kelompok tersebut adalah, yaudah kita tinggal tambahkan aja 4 ditambah 8 tambah 8 tambah 10. Jadi totalnya adalah, kita lihat 12 tambah 18 sama dengan 30 orang anak dalam kelompok tersebut. Jawabannya yang didapat adalah yang E. Oke, soal baru. Soal cerita nih. Jika umur Ani adalah setengah dari umur Benny, Ani adalah setengah dari Benny, dan umur Cici adalah 9 tahun lebih muda dari Benny. Jadi kalau gitu kita buatnya kayak ini. Benny dikurangi 9 tahun lebih muda. Kemudian umur Ani ditambah Cici adalah 24 tahun. Oke, maka jumlah umur ketiganya adalah berapa? Oke, karena persamaannya kita sudah dapat, kita masukkan saja dulu ke dalam persamaan ini untuk dieliminasi ya teman-teman. Kita tahu Cici adalah Benny dikurangi 9 tahun. Jadi ini bisa kita ganti jadi B dikurangi 9 ditambah Ani adalah setengah B. Jadi kita masukkan juga setengah B sama dengan 24 tahun. Oke, kalau gitu ini kita tambahkan jadi 3/2 Benny. 9 kita pindahkan ke sini jadi 24 ditambah 9. Kita tahu B sama dengan 33 ya teman-teman, dikali 2 dibagi 3, yaitu sama dengan 11/22 tahun. Kita tahu umur Benny adalah 22 tahun, jadi Ani adalah umur Ani adalah setengah dikali Benny, yang mana itulah setengah dikali 22 tahun, yang mana adalah 11 tahun. Oke, Ani 11 tahun, Benny 22 tahun, jadi umur Cici yaitu adalah C dikurangi 22 dikurangi 9, yang sama dengan adalah 12 kurangi 9 tambah 2 jadi 13 tahun. Oke, kita udah tahu nilai Ani, Benny dan Cici, jadi kita jumlahkan totalnya adalah berapa? 11 ditambah 13 ditambah 22, yang mana hasilnya adalah berapa nih? 5 tambahkan sini lagi sama dengan 6, 46 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, sebuah komik disewakan. Oke, soal baru teman-teman. Sebuah komik disewakan dengan harga 2.000 untuk 3 hari pertama dan untuk hari selanjutnya Rp500 per harinya. Jika penyewa tersebut membayar seharga Rp1.500, maka berapa hari penyewa tersebut menyewa komik? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita lihat dulu. Untuk 3 hari pertama dia membayar Rp2.000 karena kita sudah tahu harga yang dia bayarkan lebih dari 2.000. Artinya kita bisa menyimpulkan kalau dia menyewa komik tersebut dengan nilai lebih dari 3 hari. Ya, benar kan? Nah, kalau gitu pertama kita kurangkan dulu. 9.500 dikurangi 2.000. Kita udah tahu pertama dia sudah menyewa buku tersebut selama 3 hari. Kita kurangkan Rp7.500. Ini adalah sisanya.
Oke, selanjutnya kita membagi 7.500 tersebut dengan Rp500 per harinya, karena itu untuk menentukan dia membayar hari tersebut selanjutnya itu dia menghabiskan berapa rupiah. Oke, 7.500 kita bagi dengan Rp500 sehingga kita mendapatkan nilainya yaitu 75 dibagi 5, yaitu selama 25 dibagi 5, 15 hari. Jadi kita tambahkan dengan 15 hari sehingga kita dapat nilainya adalah 18 hari. Oke, sehingga total hari penyewa tersebut menyewa komik yaitu sebesar 18 hari. C jawabannya. Sekian pembahasan kumpulan soal-soal HOTS dari kami. Nantikan terus pembahasan dan info-info terbaru soal CPNS hanya di channel kami Mastah CPNS, atau Anda bisa juga menghubungi website kami yaitu mastahcpns.com. Tetap semangat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.